السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 3 pembagian. Jadi 114 surat itu 30 juz itu Al-Quran. Kalau dibagi-bagi, dirinci-rinci secara garis besar, itu menjadi berapa kemarin? 3 kelompok besar. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk yang mana? Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini masuk yang mana? Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini masuk yang mana? Pertama, kedua apa, ketiga? Apa yang pertama? Khabarun anillah. Khabar, informasi, ilmu tentang Allah. Dan ini yang paling besar. Karena Allah Maha Besar, maka ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling besar dibanding dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu tentang salat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang jihad, ilmu tentang riba, jual beli dan seterusnya. Maka ilmu terbesar adalah ilmu tentang Allah. Namanya ilmu tentang Allah, namanya tauhid. Apalagi kalau bukan tauhid. Khabarun anillah, khabar tentang Allah. Ini yang terbanyak. Bahkan hampir-hampir setiap ayat itu diakhiri dengan khabar tentang Allah. Ya. Diakhiri dengan wa huwal ghafurur rahim, wa huwas samiul alim, wa kana Allahu raqiba, dan seterusnya. Hampir setiap ayat diakhiri dengan kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu. Saking besarnya Allah, maka Allah ingin kita semua tahu tentang Allah dengan pengetahuan yang benar. Maka keliru besar orang yang menjadikan sebuah ilmu itu nomor 1, diutamakan, diteriakkan. Padahal itu bukan ilmu tauhid, bukan tentang Allah. Mungkin tentang daulah, mungkin tentang persatuan umat, mungkin tentang ekonomi Islam. Ya baik semua, nggak ada yang tidak baik. Tapi kalau itu dijadikan nomor 1, salah. Karena nomor 1 yang terbesar adalah ilmu tentang Allah. Ini kelompok pertama. Yang kedua, khabar tentang apa kemarin? Tentang makhluk. Tentang langit, tentang bumi, tentang surga, tentang neraka, tentang manusia, tentang jin. Walaupun sedikit ada tentang jin. Walaupun tidak banyak ada tentang malaikat.
bersayap, ada yang dua-dua, ada yang empat-empat sayapnya, uli ajnihatin. Ya. Ini semua tentang makhluk. Banyak tentunya. Ya. Dan para ulama mempunyai perhatian terhadap makhluk yang disebut sebagai kebaikan dan disebut sebagai keburukan. Ambil contoh madu. Madu disebut apa tidak dalam Al-Quran? Ya kan? Bahkan yang mengeluarkan madu, lebah, an-nahl. Maka para ulama dalam hal ini yang menonjol adalah Ibnu Qayyim itu mempelajari ada apa dengan madu ini. Dipelajari, betul-betul dipelajari sifat-sifatnya, kegunaannya, manfaatnya, dan luar biasa. Dan tentu madu yang dimaksud adalah madu yang bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Madu yang keluar dari lebah. Lebah yang menghisap saripati bunga. Gitu. Maka seandainya ada madu betul keluar dari lebah, tapi lebah ini tidak menghisap bunga. Orang bunga masih lama, musim bunga masih 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, ya. Maka biar lebah-lebah ini menghasilkan madu, dikasih sirup, dikasih yang manis, ya lebah mau aja. Setelah itu menghasilkan madu. Apakah madu seperti itu yang dimaksud dalam Al-Quran? Ya tentu tidak. Ini menjadi pembahasan para ulama, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Ya, saya sudah minum madu, udah habis 3 botol, masih begini-begini saja. Bagaimana kata Al-Quran bahwa itu obat begini-begini? Ya tadi, ya, bukan madu yang dikehendaki oleh Al-Quran, yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ya. Satu lagi, yang terakhir, yang ketiga, apa kemarin? Hukum. Tidak berbicara tentang Allah, tidak berbicara tentang makhluk, tapi berbicara tentang riba, misalnya. Bagaimana hukum riba? Berbicara tentang jual beli 2 harga. Berbicara tentang sholat, berbicara tentang saum, berbicara tentang zina, hukumannya apa, berbicara tentang khamr dan seterusnya. Ini pun banyak. 3 itu. Kalau dipilah-pilah, antum boleh cek, antum baca sembarang ayat. Antum bisa masukkan ini. Ini tentang Allah, apa tentang makhluk, apa hukum. Tentang hukum, apa tentang makhluk, apa tentang Allah. 3 itu. Nah, kenapa surat Al-Ikhlas, kembali kepada pembahasan kita, sampai kepada pembahasan suratul Ikhlas, disebut apa kemarin? Sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Karena Al-Ikhlas dari awal sampai akhir membahas tentang Allah. Tidak ada pembahasan lain. Maka disebut surat Al-Ikhlas, murni. Ikhlas kan murni, tidak tercampur dengan apapun. Maka di dalam suratul Ikhlas tidak ada tentang makhluk, tidak ada tentang hukum, tidak ada tentang sholat, tidak ada tentang saum, tidak ada tentang ini, tentang itu. Dari awal sampai akhir hanya membahas tentang Allah. Maka disebut murni ikhlas.
Suratul Ikhlas. Wa hadha huwa ahsanu ma qila fi kauniha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ini alasan terbaik, kata beliau. Alasan yang paling tepat kenapa Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran, menyamai sepertiga Al-Quran. Yang paling tepat ini, kan ada beberapa pendapat kemarin ya. Dan sekali lagi, ini tidak mencukupi. Mentang-mentang sepertiga Al-Quran, berarti kalau kita baca 3 kali, berarti kita telah baca seluruh Al-Quran. Padahal seluruh Al-Quran ada Al-Fatihah. Maka ketika kita sholat, rakaat pertama tidak baca Al-Fatihah, tapi baca Al-Ikhlas 3 kali, berarti sudah membaca seluruh Al-Quran. Sudahkah mencukupi? Belum. Berarti tidak sah sholat kita. Tidak mencukupi. Berbeda dengan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apapun, apa duha, apa qobliyah, apa sholat sunat wudu, apa sholat istikharah, ketika sholat itu 2 rakaat, maka sudah mencukupi sholat apa kemarin? Tahiyatul masjid. Ini mencukupi. Maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Ketika antum masuk masjid langsung sholat qobliyah subuh misalnya, kan 2 rakaat. Sholat duha misalnya 2 rakaat. Sholat tahajud misalnya, satu ketika kita di masjid ya, kecuali 1 rakaat. Kalau 1 rakaat tentu belum mencukupi. Misal antum datang ke masjid, ternyata belum azan. Kalau belum azan berarti masih apa? Masih sulusul lail, masih sepertiga malam yang akhir ya, masih waktunya sholat qiyamul lail. Antum ingat tadi belum witir, tadi di rumah baru tahajud, belum witir, langsung ke masjid, ternyata sampai masjid belum adzan, belum subuh. Antum sholat witir 1 rakaat. Apakah ini sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid? Belum, karena harus 2 rakaat ya. Jangan kalian duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Kalau 1 tentu belum cukup. Maka perlu sholat tahiyatul masjid. Adapun antum sudah qobliyah subuh, sudah qobliyah zuhur, tentu 2 rakaat ya, sudah sholat duha, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Sudah mencukupi. Bukan 1 sholat 2 niat, bukan. Pendapat yang rajih 1 niat 1 amal, 1 amal 1 niat. Kan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya, ya kan? Maka 1 amal 1 niat, 1 niat 1 amal. Tapi sudah mencukupi. Ya. Wa sababu nuzuli hadhihi surah. Ini asbabun nuzul. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun itu ada asbabnya. Ini kembali kepada kaidah bahwa Allah tidak membiarkan kesalahan yang terjadi di zaman wahyu. Maka turun ayat,
Ketika ada sesuatu, turun ayat. Gitu. Maka pelajaran yang diambil oleh Mujahid dari Ibnu Abbas adalah ayat ini turun di mana, turun berkenaan siapa, turun karena sebab apa. Itu setiap kali melewati satu ayat. Turun di mana, turun berkenaan dengan peristiwa apa, turun berkenaan dengan siapa, dan sebabnya apa ayat ini turun. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, satu ayat itu. Selesai, ayat berikutnya. Turun di mana, turun berkenaan dengan peristiwa apa, sebabnya apa, turun berkenaan dengan siapa. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, lanjut ayat berikutnya. Terus Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa selesai, Al-Maidah, terus sampai An-Nas. An-Nas selesai, ulang lagi dari awal, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai An-Nas lagi, ulang lagi. Ini luar biasa para salaf belajar ilmu. Nggak ada istilah lulus, terus sampai Ibnu Abbas meninggal. Ya. Berselisih para ulama menghitungnya. Ada yang mengatakan sekian belas kali, sampai Ibnu Abbas meninggal. Wa sababu nuzuli hadhihi surah, sebab turunnya surat ini, Al-Ikhlas ini, adalah annal musyrikin qalu lirrasul alaihi salatu wassalam. Kaum musyrikin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siflana rabbak, berikan sifat-sifat Tuhanmu, kasih tahu kepada kami sifat-sifat Tuhanmu seperti apa. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah menurunkan surat ini. Ini membantah kelompok sesat apa? Jahmiyah. Jahmiyah meyakini bahwa Allah tidak punya sifat. Yang punya sifat itu adalah makhluk. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sedang, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ini, ada yang itu. Itu semua makhluk. Adapun Allah bukan makhluk, Allah tidak punya sifat. Ini keyakinan sesat kaum Jahmiyah. Diawali oleh Jahm bin Safwan. Nah ini gimana? Sifatkan kepada kami bagaimana sifat-sifat Tuhanmu. Berarti Allah punya sifat. Ya mau dibilang apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, pemalu, pencemburu. Mau dibilang apa? Kalau bukan sifat. Dan mereka mengada-ada. Sama dengan orang-orang Mu'tazilah Ahlul Kalam. Jadi berbicara tentang Tuhan itu mengada-ada, ngarang. Beda dengan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Berbicara tentang Allah pakai ayat, pakai hadis, pakai wahyu. Walaupun tidak sesuai dengan akal mereka, nurani mereka, logika mereka, biarin. Pokoknya Allah begini. Ya sama dengan kita. Logika kita, nurani kita, akal kita nggak bisa terima. Kalau setiap kali kita sholat, kok di depan wajah kita pasti ada wajah Allah. Logika dari mana? Akal dari mana? Nggak terima. Tapi karena kita disuruh sami'na wa ata'na terhadap dalil, terhadap Al-Quran dan Sunnah, sudah. Nggak usah dibahas. Nggak usah bertele-tele. Nggak usah dilogikakan. Pokoknya kita jiplak apa adanya, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Dan itu bukan kiasan. Kalau kiasan nggak mungkin Nabi mengatakan
Oleh karena itu, jika kalian sedang sholat, ketika terpaksa buang ludah, jangan meludah ke depan. Meludahlah ke bawah seperti ini, beliau contohkan. Kalau kiasan, ya ngapain berbicara seperti itu? Orang itu cuma kiasan. Artinya di depan wajah kita nggak ada wajah Allah, orang kiasan. Tidak. Betul-betul ada wajah Allah di hadapan wajah kita. Kita mengimani apa adanya. Sementara orang yang sholat berbarengan banyak sekali. Bukan ribuan, jutaan. Dan tidak menghadap satu titik, satu arah. Ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke utara, ke selatan, tergantung posisi mereka dari Ka'bah, kan gitu. Tentu logika kita tidak bisa menerima. Tapi biari. Kita imani apa adanya. Inilah Ahlus Sunnah. Inilah Rasul dan para sahabat. Inilah para nabi, para rasul. Beda dengan Mu'tazilah tadi. Ya, Jahmiyah contohnya. Jadi makhluk itu yang punya sifat itu hanya makhluk. Yang bisa besar, bisa kecil, bisa sedang, bisa pintar, bisa bodoh. Adapun Allah tidak punya sifat. Terbantah oleh riwayat ini. Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain. Ya. Wakilah ada juga yang mengatakan balil yahuduhum alladzina za'amu anna allaha khuliqa min kadza wa min kadza mimma yakuluna minal mawad. Orang-orang Yahudi menyangka bahwa Allah itu tercipta dari anu. Allah itu tercipta dari anu, dari materi, dari benda. Gitu ya. Ini kebatilan dan kesesatan orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi. Fa anzalallahu hadhihi surah. Maka Allah menurunkan surat ini, Al-Ikhlas. Wa sawa'un sahha sababu am lam yasih. Sama saja apakah riwayat tadi sahih atau tidak. Beliau tidak membawakan, untuk yang kedua tidak membawakan rinciannya, bahkan ada perselisihannya tentang kedhaifannya, kesahihannya. Fa'alaina idza su'ilna ayya su'alin 'anillah, maka kapanpun jika kita ditanya tentang Allah, maka kita menjawab Allah Ahad, Allah As-Samad. Mau sahih apa tidak asbabun nuzul itu? Karena asbabun nuzul ada yang sahih, ada yang tidak. Ya, seperti biasa diawali dengan pembahasan nahwu dari beliau ya. Bahwa di sini ada mubtada, ada khabar, ada mubtada tsani di sini. Ya. Karena ada huwa, ada Allah, ada ahad. Huwanya jelas mubtada. Kemudian khabar Allah, ada khabar tsani ahad. Bahkan ada mubtada tsani. Dan seterusnya pembahasan secara nahwu. Kemudian Allah. Allah itu dari al-ilah. Ilah yang disembah. Secara kaidah nahwu, ketika sering diucapkan, terus diucapkan sering sekali, maka alif itu hilang. Ya, al-ilah, alifnya hilang, maka menjadi Allah. Alifnya hilang, i. Contoh lain seperti al-unas, karena sering diucapkan, alifnya hilang, menjadi an-nas. Ya, atau akhyar, ya.
akhyar. Ini isim tafdil kan, khair jadi akhyar, kabir akbar, tawil atwal, khair akhyar. Sering diucapkan akhyar, maka alifnya hilang jadi khair. Maka baik khair lebih baik khair juga, isim tafdilnya sama ya, karena sering diucapkan. Mungkin berangkat dari sini, ada seorang tokoh di negeri kita dulu tahun mungkin 90-an ya, atau menjelang 90-an. Ada tokoh di negeri kita, alhamdulillah sudah nggak ada, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Karena mungkin dia berpatokan dengan ilah, ya Allah itu ya ilah, ilah itu ya Allah, maka ya sama-sama Tuhan. Maka la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Cuman Tuhan yang kedua T-nya besar. Barangkali ada yang masih ingat antum ya. Dan alhamdulillah dengan tersebarnya dakwah salaf, kelompok mereka ini semakin kecil, semakin tidak laku. Walillahil hamd. Itu dulu luar biasa. Banyak di antara kaum muslimin, terutama para tokoh, para ustadz yang khawatir tentang kelompok yang satu ini. Ya jil lah ya sebut saja. Mereka berusaha seperti itu. Berusaha untuk membuat apa ya? Ya seperti tadi lah. Dan kita husnudzon sepertinya mereka-mereka ini nggak mau. Ngapain sih? Kan dicaci maki oleh kaum muslimin. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat aneh ini dicaci maki oleh kaum muslimin. Tentu mereka rugi. Nah, ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Walillahil hamd, dengan maraknya dakwah sunnah, mereka semakin tidak laku, semakin tidak laku. Ya. Antum pernah dengar Tabligh Akbar Islam liberal, ya, Tabligh Akbar yang datang ribuan berbondong-bondong, pernah ada? Nggak ada, nggak laku. Ya, Islam liberal, jil, ya. Dananya luar biasa, antum tahulah. Ada yang menyokong luar biasa. Berbeda dengan dakwah salaf, berbondong-bondong luar biasa. Ya, karena ilmu. Tentu Allah ya yang menyampaikannya. Sebagaimana Allah menyampaikan kabar tentang seorang alim bernama Ahmad bin Hambal. Khabar ini, beliau kan di Baghdad. Khabar ini sampai ke Spanyol, Andalus, ke telinga seorang anak muda bernama Baqi bin Makhlad. Ya, antum tahu hari itu belum ada internet, belum ada televisi, radio. Kok bisa-bisanya khabar tentang seorang alim besar yang akhirnya dipenjara dan disiksa di penjara sampai kepada seorang anak muda ini? Tentu Allah yang menyampaikan. Ya, dari mulut ke mulut itu kan lantaran, asbab. Intinya Allah ingin mempertemukan anak muda ini dengan seorang ulama besar, Ahmad bin Hambal. Maka dengan mengarungi perjalanan entah berapa bulan, sampailah ke Baghdad, ingin menemui Ahmad bin Hambal. Sampai di Baghdad, ke masjid besar, pikir Baqi bin Makhlad pasti ada ini mama.
Tapi setiap kali bertanya kepada orang-orang, di mana Imam Ahmad bin Hanbal, pada diam. Gak ada yang berani jawab. Ini ada apa? Ada apa? Akhirnya berbisik-bisik, dijelaskan keadaan Imam Ahmad bin Hanbal begini. Ya. Akhirnya dengan sembunyi-sembunyi Baqi bin Makhlad sampai ke rumah Imam Ahmad. Awalnya tidak mau terima, karena memang Imam Ahmad sedang dipenjara, tapi tidak dipenjara, sudah keluar dari penjara, tapi tidak boleh keluar dari rumah. Ya, istilah kita tahanan rumah. Karena terlalu memaksa, akhirnya diterima. Jadilah muridnya. Terus entah berapa tahun ya, sampai sembunyi-sembunyi tentunya. Sampai satu ketika fitnah itu hilang ya, Khalifah Al-Ma'mun meninggal, Imam Ahmad menjelang wafat itu ditanya, siapa muridmu terbaik? Dijawab, Baqi bin Makhlad. Gak ada yang tahu siapa itu Baqi bin Makhlad, siapa? Ya, jelas gak ada yang tahu, sendiri. Bahkan di kemudian hari, Baqi bin Makhlad ini membuat satu musnad. Bahkan musnadnya ini lebih besar dari musnad Ahmad. Tapi sayang, hilang. Ya. Para ulama tidak mendapatkan kitab ini. Ya. Sepertinya terbakar musnad saat diserang oleh kaum muslimin, diserang oleh ulama. Ini siapa yang membuat dakwah seperti ini tersebar, akhirnya yang nggak tahu jadi tahu? Allah Rabbul Alamin. Sama dengan apa yang terjadi di negeri kita, bahwa dakwah salaf hari ini luar biasa maraknya, jauh dibanding dengan tahun 2000, apalagi tahun 90, tahun 80. Ini siapa yang berkehendak seperti ini? Siapa lagi kalau bukan Allah? Ya. Jadi jangan terlalu berteori. Karena medsos, karena ada televisi, radio, ya, itu teori. Ya. Intinya Allah ingin dakwah salaf ini tersebar di negeri ini. Ya. Kemudian As-Samad. As-Samad. Allahus Samad. Apa makna As-Samad? Al-Kamil, yang sempurna, fi ilmihi wa fi qudratihi wa fi hikmatihi, fi izzatihi wa fi su'dadihi wa fi kulli sifatihi. Sempurna dalam seluruh sifat, ilmunya sempurna, kekuasaannya sempurna, keperkaasaannya sempurna, dan seterusnya. Gak ada yang tidak sempurna, gak ada yang tanggung-tanggung sifat Allah. Betul-betul sempurna. Kalau memberikan nikmat gak tanggung-tanggung, mengadab gak tanggung-tanggung, betul-betul sempurna. Ini sifat Allah As-Samad. Wakila, ada tafsiran lain, As-Samad adalah alladzi la jawfa lahu, sesuatu yang tidak ada jauf, apa? Rongga, tidak ada rongganya.
sesuatu yang memiliki rongga itu ada kelemahan. Gitu. Oleh karena itu tiang jangan sampai ada rongga, jadi harus betul-betul padat, solid. Kalau tidak padat, berongga, ya bahaya. Gitu ya. Makanya ketika iblis pertama kali mendapati Adam, dan waktu itu Adam masih mati, masih berupa tanah yang dibentuk seperti manusia, ya patunglah. Allah akan menciptakan Adam dari tanah. Tanah ini dikumpulkan jadi satu. Nah, dibentuklah ya seperti manusia. Tapi dari tanah liat begitu, patung. Dan ternyata berongga, ada jauf. Ya. Maka iblis ini, lihat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir ya. Iblis melihat kelemahan si Adam ini apa ini? Ini makhluk baru ini apa? Melihat kelemahan, maka masuk ke dalam rongga itu iblis. Allah memberikan kekuasaan kepada iblis untuk bisa membesar dan mengecil. Maka masuk ke dalam rongga itu. Dari mulutnya keluar dari duburnya, masuk dari duburnya, keluar dari mulutnya. Dan mengatakan ini lemah. Karena ada rongganya. Ya. Dan seterusnya sampai Allah hidupkan Adam dengan meniupkan roh, kemudian dimulai dari atas, dari kepala hidup, leher hidup, dada perut masih mati ya, masih ya patung, masih tanah. Kemudian hidup terus sampai pusar, bangun, nggak sabar ya. Padahal belum sempurna sampai kaki. Ya. Disitulah dikatakan bahwa sifat dasar manusia itu tidak sabar, tidak mau sabar. Di sini ada tafsiran allazi la jaufa lahu, bahwa tidak ada jauf, maka dikatakan kuat as-samad karena tidak berongga. Yakni la am'a'a wala batan, tidak ada perutnya, tidak ada ususnya, tidak ada rongganya. Walihada qila al-malaikatu samad, maka ada yang mengatakan bahwa malaikat itu samad karena memang tidak berongga. Malaikat tidak butuh makan, malaikat tidak butuh minum, karena tidak ada rongganya. Tentu kita tidak bisa memahami, bahkan tidak bisa membayangkan, karena memang keadaan kita seperti ini. Ada rongganya, butuh makan, butuh minum, dan seterusnya. Kita belum pernah melihat makhluk yang tidak makan, tidak minum. Makhluk hidup yang selama ini kita tahu, yaitu manusia dan hewan, pasti makan, pasti minum. Kita belum pernah ketemu dengan makhluk yang tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tentu kita tidak tahu. Disinilah karena nggak tahu, mestinya kita diem. Banyak dari kita udah nggak tahu, tapi nggak mau diem. Malaikat itu begini-begini. Tuh surga itu begini. Kalau surga begini, nanti begini. Padahal nggak ada ilmu dia. Ngarang. Iyattabi'una illa dhann. Hanya mengikuti prasangka saja. Li'annahum laisa lahum ajwaf. Para malaikat itu dikatakan samad karena apa? Mereka tidak punya rongga. La ya'kuluna wa la yashrabu. Tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, tapi punya tenaga. Berangkat dari ketaatan yang sempurna. Ketaatan para malaikat kepada Allah itu sempurna, betul-betul sempurna. Ada malaikat begitu diciptakan,
Allah langsung nyuruh dia sujud, maka sujud sampai hari ini. Anak keinginan malaikat cuma taat kepada Allah, sempurna. Nah, karena saking sempurna keataatannya itu bisa kuat, bisa hidup, padahal tanpa makan, tanpa minum. Kenapa kita masih butuh makan, butuh minum? Karena ketaatan kita kepada Allah tidak sempurna. Banyak dari kita yang taat tapi tidak sempurna. Ya. Nah, yang mendekati sempurna para nabi, para rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul diberi kekuatan. Puasa ketika maghrib tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Lanjut terus sampai isya, sampai malam, sampai berikutnya. Kita tentu tidak kuat. Rasulullah kuat. Kenapa? Karena ketaatannya sempurna. Walaupun tentu tidak sesempurna malaikat. Ya. Maka ketaatan itu mendatangkan kekuatan. Ketika kita betul-betul taat, insya Allah Allah berikan kekuatan. Pasrah misalnya. Lihat saudara-saudara kita hari ini di Gaza, kan luar biasa penderitaan mereka, sangat luar biasa. Minim makanan, minuman, air, ya. Tapi mohon pertolongan kepada Allah, pasrah kepada Allah. Allah berikan kekuatan. Bisa senyum, masih bisa mampu ruku, sujud, ya. Bandingkan dengan tentara Yahudi. Ya, jelas mereka jauh lebih sempurna persenjataannya, perbekalannya, tapi banyak yang stres, bahkan ada yang bunuh diri. Dan begitulah kaum muslimin dengan kaum kafirin. Kaum muslimin pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, ini mendatangkan kekuatan. Maka orang semakin bermaksiat, semakin berat untuk taat. Ya. Hadzal makna ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makna ini diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas. Ya, itu saja. Silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.